yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudariku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya yakin kita semua penuh sukacita karena Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera yang melimpah buat kita semua pagi hari ini. Saudara-saudara, di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-22, di sana dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, kegembiraan, perasaan gembira, perasaan senang, perasaan damai itu dikatakan seseorang itu mempunyai kondisi emosional yang positif. Jadi jikalau ada kondisi emosional yang positif, di sana akan membuat tubuh itu menghasilkan hormon, yaitu hormon endorfin. Hormon ini yang berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit dan juga akan memberikan energi positif kepada tubuh, sehingga seseorang bisa merasakan senang. Ya, saudara, perasaan positif terhadap tubuh itu memberi efek kepada kesehatan yang baik. Jadi, apa saja keuntungan memiliki hati yang gembira? Seperti yang sudah kita nyanyikan tadi, yaitu hati yang gembira itu mengurangi rasa sakit, saudara ya. Jadi membantu tubuh untuk melawan rasa sakit. Dan selanjutnya daya tahan tubuh akan meningkat. Selanjutnya lagi meningkatkan fungsi organ tubuh. Saudara, ini sedikit kesaksian bahwa pernah karyawan saya, anak buah saya, izin kepada saya untuk mau pulang ke mertuanya di Bandung. Dia katakan, mertua saya sakit keras, dia ngomong, masuk rumah sakit. Lalu istrinya ini sudah lama tidak pulang, saudara ya, karena jauh di Bandung, dia sudah lama tidak pulang, sudah beberapa tahun. Akhirnya saya izinkan dia pulang, ya kamu cepat pulang. Semoga nutut, ya masih sampai sana, masih nutut ketemu orang tuanya, ya, ketemu mamanya. Setelah itu sampai di sana, saudara, saya dikabari bahwa besoknya setelah anaknya ini datang, besoknya langsung keluar rumah sakit, saudara ya, langsung sembuh. Ya, saya yakin, wah ini karena pengaruh hati yang gembira, maka dia boleh sembuh dan pulang dari rumah sakit. Dan saya juga pernah dengar kesaksian dari waktu Bapak Gembala memberitakan firman, ada kesaksian bahwa ada seorang laki-laki, dia kena kanker, saudara ya. Lalu dia divonis 2 tahun, sudah umurnya 2 tahun, dan 2 tahun atau 1 tahun saya lupa, saudara. Tapi setelah itu karena dia divonis 1 tahun, sudah meninggal, jadi waktunya cuma 1 tahun. Dia pergi ke tempat travel, dia bayar travel, jadi uangnya dihabiskan untuk mau keliling dunia, saudara ya. Jadi kalau uangnya masih ada, dia tidak sampai 1 tahun dia sudah meninggal, ya sudah tidak apa-apa, hangus uangnya yang sudah dia bayar. Ternyata saudara, sampai selesai dia ngelencer selama 1 tahun, ternyata orang ini masih sehat. Jadi setelah itu dia periksa ke dokter, ternyata sembuh, saudara ya.
kankernya sudah sembuh. Jadi dia pakai keliling dunia. Mungkin dia mikir, wah ini kesempatan terakhir hidup saya, dan ternyata sembuh, saudara. Ya, karena dia sudah tidak memikirkan apa-apa, dia enjoy, akhirnya dia memiliki hati yang gembira dan akhirnya sembuh, saudara ya, dari kankernya. Nah, berarti sesuai dengan ayat firman Tuhan ini, firman Tuhan ini adalah iya dan amin. Jadi mari kita memiliki hati yang gembira. Sebab itu perintah Tuhan sendiri kepada kita. Di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan 5 dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekarang apa yang menjadi masalah kita, yang menjadi penghambat sehingga kita tidak bisa berbahagia, saudara? Mungkin kekhawatiran, masalah hidup, sakit penyakit, saudara. Tuhan Yesus katakan kita tetap bergembira, bersukacitalah senantiasa, saudara ya. Di dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi Tuhan minta kita bersukacita. Sudah, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 37 tadi, dan percayalah kepadanya. Sudah, kalau kita punya Tuhan, kita serahkan semua kepada Tuhan, kita percayakan kepada Tuhan Yesus apa yang menjadi masalah kita, problema kita, kesulitan kita, sakit penyakit kita. Dan dikatakan di ayat yang kelima tadi dalam Mazmur 37, dan Ia akan bertindak. Haleluya, saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.